Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shallallahul azim. Amma ba'd. Kepada para kaum muslimin dan muslimah jamaah salat hari raya Idul Fitri rahimakumullah. Di pagi hari yang penuh kegembiraan untuk seluruh umat Islam, kita semua berada di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Maka dari itu, marilah kita selalu berupaya semampu kita untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara kita menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah kemarin matahari tenggelam di ufuk barat, kita semua terdengar suara azan maghrib yang berkumandang, lalu suara pekikan takbir yang berkumandang sangat lantang mengelilingi hidup kita di dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara takbir itu tak terasa membuat hati kita sedih bercampur bahagia. Tetesan air mata tidak terasa sudah mengalir. Ada air mata bahagia karena kita bertemu dengan hari raya Idul Fitri pada hari ini. Ada air mata sedih karena kita telah berpisah dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Yang mana sebelum bulan Ramadan tiba, kita sering membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban. Wahai Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sa'ban, wa ballighna Ramadan, dan pertemukanlah kami di bulan suci Ramadan. Kita semua memohon dan berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan dan mengabulkan doa kita itu untuk kita semua. Yang mana kita telah bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia, dengan bulan Ramadan yang penuh berkah. Namun pada hari ini segudang nikmat, hikmah dan keutamaan Ramadan itu sudah kita lalui, sudah kita lewati. Bulan di mana suasana terasa lebih indah dan nyaman. Bulan di mana kita lebih sering membaca dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama.
Sebaik-baik di antara kita ialah orang yang membaca dan mengajari ayat-ayat Al-Quran. Bulan di mana kita merasakan indahnya menikmati hidangan pada saat buka bersama dengan keluarga kita. Bulan di mana setiap malamnya kita berangkat untuk menunaikan sholat ibadah tarawih. Bulan di mana pahala ibadah kita itu diberikan berlipat ganda, pintu surga dibuka, dosa-dosa kita telah diampuni dan doa-doa kita telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kepada para jemaah semuanya, pertanyaannya untuk diri kita masing-masing. Apakah Ramadan yang sudah kita lewati benar-benar sudah kita gunakan sebagaimana mestinya? Benarkah puasa sudah kita laksanakan? Benarkah sholat tarawih sudah kita tunaikan? Benarkah sebagian dari harta kita sudah ada yang kita sedekahkan? Benarkah sudah ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang telah kita baca? Tentunya pada bulan Ramadan itu telah berlalu, telah kita lewati 1 bulan penuh. Bulan mulia itu telah berlalu tanpa ada kepastian kepada kita semua, tanpa ada kepastian bahwa Ramadan tahun depan apakah kita masih diberikan nikmat kehidupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Dalam sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim, Bismillahirrahmanirrahim. Lis-shaimi farhatan, orang yang berpuasa akan meraih 2 kegembiraan. Farhatun inda fitri, kegembiraan ketika berbuka puasa dan berhari raya. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan kegembiraannya ketika ia bertemu Tuhannya. Pada hari ini kita bergembira karena kita telah bertemu di hari raya pada tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Maka dari itu dapat kita lihat di lingkungan kita, di tempat kita, hari ini rumah tampak sudah bersih, sudah dihiasi. Anak-anak terlihat senang riang gembira karena bermain dengan teman sebayanya. Halaman rumah kita terlihat sudah indah seperti sebelumnya di hari-hari yang biasa. Lalu seorang ayah terlihat bangga karena melihat anaknya bisa menggunakan, anaknya bisa memakai baju baru pada saat hari raya ini. Suasana lingkungan kita dihiasi dengan tradisi mengunjungi rumah satu persatu, saling minta maaf dan bermaafan, dan bertukar cerita sesama kita, saling mencicipi hidangan kue lebaran beragam warna dan rasa yang telah dibuat oleh ibu-ibu dan emak kita. Tentunya ini semua merupakan suasana yang amat indah, anugerah yang Allah berikan kepada kita di hari raya pada tahun ini, yaitunya hari raya Idul Fitri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagi kita semua para jemaah dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kita semua bersyukur. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini kita merayakan Idul Fitri dengan suasana hati kita yang berbeda-beda. Mengapa demikian? Karena ada yang bergembira di antara kita tidak terkira, karena anggota keluarganya bisa berkumpul bersamanya, bisa menikmati hidangan makanan bersama keluarga tercintanya. Lalu ada yang bergembira karena anak kesayangannya telah pulang dari perantauan dengan membawa sukacita dan pengalaman yang luar biasa. Ada yang bergembira karena pada momen Hari Raya Idul Fitri ini bisa melihat kedua orang tuanya yang sudah sekian lama tidak berjumpa. Lalu ada yang berbahagia karena pada tahun ini ia pertama kalinya dipanggil ayah atau dipanggil ibu oleh anak pertamanya. Akan tetapi
tentu di hari raya ini juga di antara kita, saudara-saudari kita, ada juga yang merasakan kesedihan. Bahkan tetesan air mata tak mampu untuk dia tahan. Mungkin ada di antara saudara-saudari kita yang tak bisa berhari raya bersama keluarga tercintanya. Mungkin ada orang tua kita yang hari ini menahan rindu karena anak kesayangannya tidak dapat pulang. Mungkin ada yang bahkan bersedih karena salah satu anggota keluarganya telah dahulu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada juga anak kecil yang seharusnya seusianya itu mendapatkan belahan kasih sayang dari ayah dan ibunya, yaitunya kedua orang tuanya. Tetapi kasih sayang itu, perhatian itu tidaklah ia dapatkan karena kedua orang tuanya telah tiada di dunia ini. Maka dari itu kepada seluruh para jamaah, di hari yang fitri ini, di hari yang suci ini, marilah kita melihat kanan dan kiri kita. Kita lihat lingkungan sekitar kita. Adakah anak yatim yang perlu kita santuni? Janganlah segan-segan untuk kita menyedekahkan sedikit harta. Janganlah segan-segan untuk kita memberikan perhatian. Janganlah segan-segan untuk kita memberikan kasih sayang kepada mereka. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri, ada balasan besar bagi orang-orang yang menyantuni anak yatim. Ada keutamaan besar bagi mereka yang mengasihi anak-anak yatim. Una wa kafilul yatim fil jannati hakaza wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Aku dan orang yang merawat anak yatim seperti ini di dalam surga. Kemudian Nabi memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah seraya sedikit merenggamkannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar walillahil hamd. Pada momen hari raya Idul Fitri ini, marilah kita memperbaiki hubungan dengan saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, baik yang jauh ataupun yang dekat. Karena kita sebagai manusia hidup di dunia ini tak luput dari yang namanya khilaf, salah dan dosa. Cobalah kita bayangkan, mata kita ini sering salah melihat. Cobalah kita perhatikan, mulut kita ini sering salah berucap, hati kita sering berprasangka, telinga kita, kuping kita sering salah mendengar. Maka dari itu, lupakanlah dan maafkanlah segala permasalahan, segala konflik yang terjadi di antara sesama kita. Kita buka pintu maaf agar kita saling bermaaf-maafan. Mari kita lebih bisa menghormati perbedaan, lebih menghargai keanekaragaman, karena kita hidup di negara ini dengan beraneka ragam bahasa, budaya, dan agama. Perbedaan pendapat, perbedaan pemikir itu pasti akan terjadi di antara sesama kita. Maka dari itu, marilah kita lebih bijak dalam menerima informasi. Jangan mudah kita terpancing emosi dari berita yang kebenarannya belum pasti ataupun belum jelas. Mari kita lebih bijak dalam menggunakan media sosial kita. Jangan sampai hanya karena mengetik 1-2 kata kita bermusuhan antar sesama kita. Apa yang retak, marilah kita satukan. Apa yang putus, marilah kita sambungkan. Apa yang berjarak, marilah kita dekatkan. Di hari yang fitri ini, di hari yang suci ini, janganlah segan-segan untuk kita saling mengulurkan tangan, melemparkan senyuman, saling bermaaf-maafan. Allahu Akbar walillahil hamd. Terlebih kepada kita semua, seluruh para jemaah, bahwasanya kita hidup di dunia ini yang mana kita sering lupa terhadap kedua orang tua kita. Mungkin selama ini kita banyak salah kepada kedua orang tua kita. Maka dari itu, marilah kita memperbaiki hubungan kita dengan ayah kita tercinta, dengan ibu kita tercinta. Kepada sosok yang amat sangat berjasa dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena orang tua itu adalah jimat kita di dunia ini. Keridhaan orang tua akan menjadi sumber kesuksesan untuk kehidupan anak-anaknya di dunia ini. Karena apa? Ridullah hafi ridul walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tuanya. Wasutullahi fi suhtil walidain, dan kemurkaannya ada pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Berbahagialah bagi kita semua
yang pada hari ini masih memiliki kedua orang tua. Kita masih dapat bersama mereka di dunia ini. Yang mana seorang ayah kita yang tak pernah mengeluh akan beratnya bekerja. Ia terlihat tetap semangat walaupun keadaannya serba tak pasti. Semuanya ia lakukan dengan sepenuh hati. Walaupun terkadang ia tidak memikirkan bagaimana kesehatan tubuhnya. Ia hanya berpikir bagaimana keluarganya hidup bahagia di dunia wal akhirah. Begitupun dengan sosok seorang ibu, seorang emak kita yang telah susah payah melahirkan kita di dunia ini. Sosok yang dengan berbakti kepadanya akan dapat mengantarkan kita ke surganya Allah. Lalu, apa kabar kedua orang tua kita pada hari ini? Sudahkah kita menjenguk mereka? Sudahkah kita mampu membuat kedua orang tua kita bahagia? Karena apa? Semakin hari kedua orang tua kita umurnya semakin bertambah, tenaganya semakin berkurang. Tentu itu semua kitalah yang dapat memahami keadaan kedua orang tua kita di dunia ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jika kita semua dengan ikhlas memberi kasih sayang dan membantu meringankan beban berat hidup kedua orang tua kita di dunia ini, yakinlah surga balasannya. Sebanyak apapun yang pernah kita berikan dan apapun yang pernah kita serahkan kepada kedua orang tua kita, itu tidak akan setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka melahirkan kita dan membesarkan kita hingga sekarang ini. Takkan setimpal dengan beratnya seorang emak kita mengandung kita lebih kurang 9 bulan lamanya. Takkan setimpal dengan emak kita yang telah melahirkan kita di dunia ini, dengan sakitnya ia melahirkan kita. Takkan setimpal dengan penatnya seorang ayah membesarkan kita di dunia ini sampai sekarang ini. Hadirin wal hadirat, jika kedua orang tua kita saat ini sudah tidak bersama kita lagi, tentu apa yang dapat kita lakukan untuk mereka? Yang dapat kita lakukan itu hanya datang ke makam mereka, lalu kita membersihkan makam mereka dan memberikan mereka doa. Terutama sekali doa dari anak-anaknya yang soleh. Ya Allah, ampunilah dosa kami jika kami masih sering menyakiti hati kedua orang tua kami, ya Allah. Maafkanlah kami jika kami belum bisa memenuhi harapan kedua orang tua kami, ya Allah. Maafkan kami jika kami terasa enggan dan malas mengurus orang tua kami di masa tuanya, ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk mengurus kedua orang tua kami di masa tuanya, ya Allah. Ampunilah dan maafkanlah jika kami pernah marah dan membentaknya, ya Allah. Dan berikanlah kesempatan kepada kami semua untuk membalas jasanya dan membalas kepada kedua orang tua kami agar kami dapat di posisinya pada saat ia sakit dan membutuhkan kami, ya Allah. Dan kami mohon kepadamu, ya Allah, untuk orang tua saudara-saudari kami yang telah meninggal dunia, ampunilah dosa mereka, ya Allah. Lipat gandakanlah pahala mereka, ya Allah, dan berikanlah tempat terbaik untuk mereka, ya Allah. Allahu Akbar, amin ya rabbal alamin. Kepada para jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, segala kebaikan yang bisa kita lakukan sekarang ini, marilah kita lakukan dengan segera. Entah itu kebaikan dengan orang tua, kebaikan dengan tetangga, kebaikan dengan saudara, kepada siapapun itu. Jika kita punya niat untuk lebih banyak beribadah, punya niat untuk lebih rajin melaksanakan sholat, berzakat, dan menunaikan ibadah-ibadah lainnya, maka marilah kita lakukan dengan segera mungkin. Mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kekuatan. Cobalah kita lihat ke belakang. Kemarin-kemarin kita telah melihat bagaimana salah satu saudara-saudari kita yang sudah dibalut dengan kain kafan, yang mandinya dimandikan, yang sholatnya disolatkan. Lalu kepada kita semua, haruslah kita sadar, bisa jadi itu nanti adalah giliran kita semua. Bisa jadi berikutnya itu nanti adalah kita yang dimandikan, kita yang dikafani, kita yang disolatkan. Mau sesehat apapun kita hidup di dunia ini, mau semudah apapun kita hidup di dunia ini, mau sekaya apapun kita hidup di dunia ini, tidak ada jaminan bahwa kematian tak akan datang menghampiri. Kematian itu datang kepada kita tanpa kabar.
Kematian itu datang kepada kita tanpa persiapan. Tentunya kapanpun dan dimanapun kita berada, kematian itu pasti akan terjadi kepada kita dan kita akan meninggalkan dunia ini. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan memperoleh kematian. Maka dari itu, semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal nantinya dalam husnul khotimah, meninggal nantinya setelah kita banyak berbuat kebaikan, meninggal nantinya saat dosa-dosa kita telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah pada hari raya ini yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat membawa pelajaran, dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita mendapatkan keberkahan dan pada tahun yang akan datang kita dapat berjumpa lagi di hari raya Idul Fitri ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Innahu huwal ghafurur rahim.